Keluarga Allah, selamat malam. Kita bersyukur dapat kembali beribadah di malam ini. Kita bersama telah melakukan berbagai aktivitas dalam pekerjaan dengan segala lelah, perjuangan, air mata, sekaligus kekuatan yang Tuhan beri. Kita bersyukur dapat merasakan itu semua, dan rasa syukur itu muncul karena kita mengalami penyertaan Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari kita nyatakan syukur kita atas pemeliharaannya bagi kita dengan bernyanyi. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, malam hari ini kami menyatakan syukur kami dengan bersama-sama beribadah dengan saudara kami seiman di berbagai tempat, sekalipun kami tidak mengenal secara personal satu dengan yang lain, namun satu hal yang kami yakini bahwa Engkau mempersatukan kami. Malam hari ini ya Bapa, kami percaya Engkau bimbing kami dalam kebaktian keluarga pada malam ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang ada pada benak Anda ketika dari layar televisi dan gawai kita melihat sosok pemimpin negara-negara dunia atau pengusaha-pengusaha besar dunia? Kita akan berdecak kagum melihat mereka. Namun kita akan lebih berdecak kagum melihat sosok yang sangat terhormat, terpandang, juga memiliki kuasa, namun mengisi hari-harinya dengan berbagi-bagi sesama. Seorang pribadi yang memiliki kekuasaan yang absolut atas ciptaan ini dan atas hidup serta mati kita menjadi teladan yang pantas kita kagumi, kita hormati dan kita agungkan. Di tengah sebagian orang yang condong memamerkan kekuasaan, tetapi Yesus Kristus Tuhan kita melakukan hal yang sebaliknya. Ia justru berkurban bagi kita. Kolose 1 ayat 20, dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Mari kita bernyanyi sebelum merenungkan firman Tuhan, Mazmur 46.
tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Allah itu tempat berlindung dan kekuatanku. Dialah penolong yang sungguh sangatlah terbukti. Walau bumi dan laut bergelora, bumi pun goncang, ku tak takut sebab Allahku beserta. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh. Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Kota Allah tempat berdiam yang maha tinggi. Di sana sungai mengalir menyenangkan hati. Karena Allah ada di dalamnya, kota tak goyah. Allah pasti akan menolong selalu. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh. Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Bangsa-bangsa ribut dan rusuh, kerajaan goncang saat suaranya terdengar dan bumi pun hancur. Dia Tuhan Allah semesta beserta kita, kota benteng kita adalah Tuhan. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh. Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Pergi dan pandanglah karyanya yang membaharui. Peperangan di muka bumi dihentikan Allah. Busur panah tombak dipatahkan dan dihancurkan. Nama Tuhan pun ditinggikan di bumi. Tuhan Sang Raja alam semesta, kota benteng yang teguh. Kau tempat perlindungan yang teduh. Padamu ku percaya penuh. Mari kita berdoa. Tuhan yang begitu baik bagi kami menyatukan hati mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami, memberi kami hikmat dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah, kami sedia mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya.
Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Juga ada tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Namun yang lain menegur dia, tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah kata-kata prajurit Romawi yang sedang mengejek Yesus. Mereka pasti bingung menyaksikan seseorang yang dikenal oleh orang lain sebagai raja orang Yahudi justru tergantung di kayu salib dan disalibkan. Kok bisa? Penyaliban ala Romawi yang hanya diperuntukkan pada orang-orang kelas bawah dan bukan pada warga negara Romawi. Orang-orang dari kelas atas tidak diperlakukan dengan keras dan tentu saja tidak mungkin dipermalukan di depan umum. Jika memang Yesus adalah bangsawan yang sejati, ia tidak akan disalibkan. Bahkan jika Yesus berakhir di kayu salib, harusnya ia memiliki pengaruh dan kuasa untuk mengamankan pembebasannya. Jadi mereka yang mengejek Yesus karena jelas bagi mereka Yesus dalam kondisi yang demikian tidak mungkin menjadi seseorang yang diklaim oleh sebagian orang, entah sebagai Mesias atau sebagai raja. Figur Yesus sebagai raja dan pemerintahannya yang sangat bertolak belakang dengan yang dipersepsikan oleh raja-raja dunia dengan pemerintahannya. Raja dengan segala kekuatan, kekuasaan dengan berbagai macam cara mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai macam permainan perebutan kekuasaan. Para raja penguasa tampil dengan kekuasaan yang dikdaya, menguasai ini dan itu. Siapa yang tidak ikut dalam permainan kekuasaan dan memberontak pasti akan disikat. Dalam Alkitab pun dicatat para penguasa jauh dari peran menggunakan kekuatan dan kekuasaan untuk mengayomi, justru yang dilakukan untuk memeras, merampas, menindas. Nabi Yeremia menyerukan kondisi yang begitu pedih yang dialami bangsanya. Mereka kehilangan pemimpin. Para raja bukan mengayomi melainkan mengeksploitasi, memperkaya diri. Yeremia 23 ayat 1, sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Sebagai pemimpin mereka tidak memelihara, tidak membimbing umat, melainkan mencerai-beraikan umat. Mereka justru menjadi orang buangan di negeri asing. Kesewenang-wenangan para raja penguasa juga masih dipertontonkan di negeri ini. Kesewenang-wenangan putusan hukum yang dialami Yesus juga masih terjadi di zaman ini. Hukuman berat mudah dijatuhkan pada orang yang tidak memiliki kekuatan namun akan berbeda kepada orang yang memiliki kekuasaan. Yesus adalah Mesias, raja yang mempraktikkan kuasa dan pemerintahannya bertolak belakang dari dunia ini. Kerajaan pemerintahan Yesus adalah kerajaan pemerintahan yang sungsang. Yang terbalik. Apa maksudnya? Yesus menyatakan kerajaannya yang sejati bukan dengan kekuatan militer atau kemegahan dunia, melainkan melalui pengorbanan dirinya. Kontras tajam dengan raja yang ditampilkan bukan dengan tahta,
bukan mahkota emas dunia, melainkan salib yang dipersepsikan adalah simbol kutuk, nestapa, celah, hinaan. Mahkotanya adalah duri dan ia bukan dipuji-puji melainkan diolok-olok. Di puncak penderitaannya, Yesus justru berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Yesus meminta Bapa mengampuni tanpa disebutkan secara eksplisit siapa aja sih yang dia doakan, yang dia sedang doakan. Walau tidak menyebutkan secara eksplisit, tapi kita dapat melihat untuk siapa saja ia berdoa. Pertama, para prajurit Romawi yang melakukan penganiayaan terhadapnya. Ia tahu para prajurit ini hanya roda penggerak dalam sistem struktur kekuasaan yang jauh lebih besar, yang pada akhirnya bertanggung jawab atas kematian Yesus. Yesus lahir dan dibesarkan sebagai seorang Yahudi dan mengetahui bagaimana sistem hukum Romawi bekerja. Ia tahu bahwa agar ia dapat disalibkan harus ada kerjasama dengan pihak lain yang bersedia melaksanakan penuntutannya. Yesus memang dieksekusi oleh pemerintahan Romawi, tetapi beberapa pemuka Yahudi telah bekerja sama dengan mengajukan tuntutan terhadapnya. Yesus mengetahui dengan baik sistem dan struktur yang sedang berperan. Doanya, Bapa, ampunilah mereka, adalah untuk semua orang yang dengan cara apapun turut berkontribusi. Kalau berkontribusi, bahasanya lebih positif itu ya. Yang turut berpartisipasi dalam penyalipannya. Ia memohon kepada Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak tahu bahwa melalui kematiannya justru akan memenuhi tujuan yang lebih besar. Bagaimana dengan dua penjahat yang berada dekat Yesus, yang mengapit Yesus? Lukas berfokus pada bagaimana para penjahat ini memposisikan diri mereka di hadapan Yesus saat dalam keadaan bersalah. Penjahat pertama bergabung bersama dengan yang lain yang ikut menolak dan mengejek Yesus dan menuntut agar Yesus menyelamatkan mereka semua dari penyalipan. Penjahat yang bersalah itu mengejek Yesus yang tak bersalah. Injil Lukas menyajikan bahwa tindakan penjahat ini sebagai bentuk penghinaan serius terhadap Yesus. Dia sedang menghujat Yesus. Penjahat kedua meminta sesuatu yang kontras dengan yang dimintakan oleh penjahat pertama. Penjahat kedua menerima dengan tulus identifikasi Yesus sebagai raja. Ayat 42, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Ia menyapa Yesus, ia menyapa langsung dengan namanya. Bukan dengan sebutan yang sarkastis, contohnya raja orang Yahudi. Dan meminta, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Kita tidak persis mengetahui bukan apa yang ada dalam pikiran penjahat yang kedua ini saat menyebut kerajaanmu. Kerajaan seperti apa yang dia bayangkan? Bagaimana dengan kita? Gambaran seperti apa yang ada di kepala kita tentang kerajaan Allah? Dalam Lukas 4 ayat 43, namun ia berkata kepada mereka, untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Masih di pasal 4. Pada ayat sebelumnya ketika Yesus masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca, kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya, ia membukanya dan menemukan nas. Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Sebagaimana Allah mengampuni mereka, saya dan para sahabat juga diampuninya. Allah pun tahu bahwa kita semua adalah produk dari struktur, produk dari bentukan sosial
yang bisa saja mempengaruhi pikiran dan keyakinan kita memandang orang lain. Mana yang dianggap, mana yang dipandang secara sosial, ras, etnis, kebangsaan, identitas-identitas lain. Allah pun mengetahui walau kita adalah produk dari pembentukan itu semua, tapi kita tidak pernah bebas dari tanggung jawab atas setiap tindakan kita. Namun Allah berkenan mengampuni kita. Diampuni berarti Allah mengampuni kita dan memberikan kita kekuatan dan tekad untuk menjalani hidup yang baru. Dalam seluruh pelayanannya ia menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah yang sungsang, yang terbalik dari nilai-nilai kekuasaan yang dipraktekkan oleh banyak penguasa di negeri ini, di sepanjang zaman ini. Ia menghadirkan pembebasan, kuasa yang ada dalam dirinya bukan dipakai untuk menekan, menindas, merampas hidup orang lain, melainkan yang Yesus lakukan justru memberi diri berkurban, bukan karena minta validasi, tapi ia lakukan karena kepenuhannya. Dia memberi kehidupan, dengan berkurban ia justru memberi kehidupan. Dia berkurban agar kita diberi kehidupan yang baru, menjalani kehidupan yang baru. Setiap wewenang yang dipercayakan pada kita mestinya tidak dipakai untuk petantang-petenteng menakuti orang. Klakson gede menakuti orang. Contoh, membungkam orang lain, merampas hidup orang lain yang sering dipraktekkan di jalan-jalan, pun di institusi pendidikan, agama, pemerintahan, dan sebagainya. Saya dan saudara punya kok contoh, punya kok teladan. Teladan yang hidup, pribadi yang memiliki kuasa yang absolut atas ciptaan, bahkan atas hidup mati saya dan para sahabat. Tetapi kerajaan dan kuasanya bukan sistem yang mematikan, melainkan justru menyelamatkan, memberi kehidupan. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, Sang Raja yang sejati, yang memiliki kekuasaan absolut atas ciptaan ini, bahkan atas hidup dan mati kami. Engkau justru mempraktikkan, menghadirkan pemerintahan yang berbeda dengan yang dipersepsikan dunia, bahkan yang cenderung ditonjolkan oleh banyak penguasa di sepanjang zaman. Kerajaanmu justru adalah kerajaan yang sungsang, kerajaan yang terbalik. Namun justru melalui kerajaan sungsang, kerajaan terbalik yang engkau lakukan, yang kau praktekkan, itu menjadi sistem yang memberi kehidupan, sistem yang menyelamatkan. Kami punya contoh dan teladan yang sungguh-sungguh hidup. Karena itu ya Tuhan, jangan biarkan kami menoleh, menengok sistem yang mungkin dipraktekkan oleh sebagian orang, bukan memberi kehidupan, namun justru merampas kehidupan. Ajar kami Tuhan ketika kami dipercayakan dengan berbagai macam wewenang atas apapun juga, sekecil apapun, agar kami sungguh-sungguh menghargai dan menghormatinya sebagai bentuk kepercayaan yang datang dari Tuhan, agar wewenang itu kami pakai untuk sebaik-baiknya. Kami pakai untuk mengayomi, kami pakai untuk melindungi, kami pakai untuk memberi kehidupan. Terima kasih ya Bapa, Sang Raja Semesta,
yang berkurban dan melalui pengorbananmu memberi kehidupan. Amin. Yesus Raja segala raja memilih untuk menyerahkan dirinya demi keselamatan umat manusia. Di atas kayu salib ia menanggung dosa kita, memberikan dirinya sebagai kurban untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita melanjutkan ziarah hidup kita di dunia bersama Kristus Sang Raja yang memberi dirinya untuk kita. Mari kita memuji Tuhan, Dia Kristus. Kita berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk, kita saat teduh sejenak.